Cek sound 1, 2, 3. Yo dengs, balik lagi bersama gue Theodrio. Kembali lagi channel Theodrio yang berisikan unboxing, review, dan cover. Dan kembali lagi bersama gue. Kali ini gue mau review lagi lanjutan dari yang kemarin ya guys ya. Jadi gue akan review sepatu-sepatu gue lagi gitu ya kan. Udah 5 lagi hari ini ya kan, karena kayak video yang pertama yang kemarin gue upload ya, di situ part 1, sekarang part 2-nya gitu. Jadi di part 1 ada 5 sepatu ya kan, jadi part 2 juga ada 5 sepatu. Tapi sebelum gue mau review ya sepatu-sepatu gue ini, koleksi sepatu-sepatu gue ini, gue ya, sebelum gue mau review sepatu-sepatu gue di episode 2 hari ini ya, gue mau memberitahukan ya, kabar baik ya buat kita semua itu ya kan. Kopi Nang ada rasa baru, asik ya kan, itu teret es kelapa Markisa yang kamu kan, tuh kayak gini teret. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya tuh. Jadi dalamnya kayak ada kelapa, terus ada Markisa ya. Markisanya maksudnya kayak sirup Markisa gitu. Enak banget deh, seger buat kalian-kalian yang menunaikan ibadah puasa, bisa beli ini buat buka puasa. Seger banget deh pokoknya ya. Coba aku buka dulu ya. Ya, gue coba tuangkan. Ya kan? Jadi ini ada rasa kelapanya, ada rasa Markisanya, pasti benar-benar seger lah. Jadi kayak misalnya kalian udah puasa nih ya kan, dari subuh sampai jam 6 gitu, jam 6 gitu kan ya, terus bukanya pakai ini, seger banget. Good job. Coba gue cobain dulu ya. Nih ada spesialnya featuring si Grizz. Nah, cewek gue bilang gue mirip Grizz ya, kan nggak mungkin pantan ya, putih hitam gitu. Masa badan gue loreng kan, juga nggak mungkin kayak Ice Bear gitu kan, karena Ice Bear putih, sementara gue It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Tarot coklat, jadi gue mirip Grizz deh tuh. So kita minum sekarang. Jadi sebenarnya ini perkembangan dari rasa yang Markisa ya kan. Gue juga ada buah cinta Markisa tuh, rasa buah cinta Markisa, cuman ini tambahin kelapa, jadi rasanya kayak ada kelapa-kelapa gitu ya. Kecuali seger sih, karena di bawahnya ada jeli-jeli juga tuh, kalian kelihatan. Cuman gue mesti ambil pakai sendok. Wah, dapet deh. Buat dapetin 1 liter ini harganya 70.000 ya, langsung bisa order di Instagram gue, di Instagram cewek gue, atau enggak di Instagram Kopi Nangkau hari ini ya. Antar ada di deskripsi, kalian bisa langsung cek di bagian kolom deskripsi, langsung ada Instagram gue, Instagram cewek gue, sama Instagram Kopi Nangkau hari ini. Langsung kalian beli, langsung order, langsung kita send pastinya ya. Abis buat langsung kita send, tenang aja, daripada bosen di rumah nggak ngapa-ngapain nih kan, karantina gitu, susah banget cari minuman yang kayak seger gitu kan, atau enggak susah banget cari kopi gitu kan, keluar lagi kan. Sama juga sih, kita ada yang seliter yang waktu itu gue udah pernah review ya, Biscoff itu, Biscoff Apaku tanpa kamu ya, 85.000 itu 1 liter. Tapi itu 1 liter loh, 1 liter daripada kopi lain nih kan yang lebih rata-rata mahal gitu. Ini kita harganya 1 liter. Jadi ada Biscoff, terus ada susu regal sama varian yang ini kelapa ini. Good job. Jadi cuman ada spesial di karantina ini, cuman kita keluarin 3 rasa doang, tapi dalam bentuk 1 liter semuanya gitu. So sambil minum-minum manja ya kan, kalian juga habis pesen sambil minum-minum manja sambil nonton video gua pastinya ya. Langsung aja kita mulai reviewnya. Special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording. Ya, sepatu pertama yang gue mau review adalah ini Ultra Boost Uncaged ya.
Uncaged tuh, karena ada cage-nya pastinya. Uncaged Triple Black 2.0 ya. Ntar ada yang 1.0, ntar mungkin gue bisa kasih lihat fotonya kayak gimana ya. Yang 1.0 dia kayak lebih atasnya nih, dia kayak lebih terang. 1.0 ini yang 2.0 tuh, yang Uncaged. Salah satu grill gue ya, karena susah juga nyarinya dulu. Ini gue beli di tahun 2017 ya. Dan ini US 8,5 gitu. Mestinya sih gue US 9 ya. Cuman ini juga udah oke sih. Cuman kaki gue udah nyampe ujung banget ya. Jadi kalau kalian mau beli seperti ini ya di true to size ya. Naik setengah boleh atau enggak true to size gitu. Biasanya naik setengah lebih bagus sih, soalnya dia kan uncaged. Soalnya yang uncaged sama yang cage itu beda sih menurut gua sizingnya. Jadi ntar gua akan kasih lihat yang hari ini juga ada yang cage, yang cage. Ntar gua kasih tahu ukurannya. Jadi ini kan kayak atasnya kan kain doang nih, ini kan bau bush lagi busnya kan. Terus ini cuman kayak bahan kerasnya cuman di sini doang. Sisanya udah tuh kainnya doang tuh. Gue sampai lupa ini, saking udah lamanya, udah 3 tahun ya berarti ya, dari 2017 gue sampai udah lupa belinya di mana. Pastinya di Instagram dengan toko yang trusted ya pastinya. Nggak mau gue beli barang yang nggak trusted gitu. Sombong amat. Takut banget ya, karena banyak beberapa menurut gue yang kayak bilangnya asli, ternyata yang asli gitu. Udah dicek yang nggak asli, padahal tokonya terkenal. Waduh. Ya susah juga sih ya kalau mau ngomong gitu ya. Dia beberapa penjual kayak nggak ngecek dulu sebelum dijual gitu kan. Jadi mesti pembelinya juga yang ngecek gitu, apakah itu asli apa enggak gitu. Jadi ya susah lah gitu. Tapi juga ada penjual yang baik gitu, kasih tahu ini asli, beneran asli atau enggak. Yang kalau dia jualan fake, terang-terangan jualan fake gitu, ngomong gitu kan. Good job. Cuman kan orang kan sifatnya beda-beda ya gitu. Jadi ya gitulah ya. Jadi ini gue udah lupa ini gue beli di mana ya. Ori. Terus keren banget, gue demen banget yang kayak gue bilang kemarin di video kemarin ya, gue demen banget Triple Black, dan makanya gue ngincer ini. Terus dan anehnya waktu gue udah beli ini, gue ternyata baru tahu ada yang 1.0 gitu ya. Tapi menurut gue tetap lebih keren 2.0 sih. Sekarang dulu pas waktu gue tahu ada 1.0 ternyata lebih keren 1.0 gitu. Dan gue awalnya menyesal sih beli ini 2.0, agak kurang keren, nggak taunya lama-lama gue lihat ini dipakai dan ya keren gitu. 2.0 ya tuh, kan kayak kapal selam gitu, kayak submarine nih kan kalau pakai sepatu ini. Buset, bener-bener ceper, teplek. Ini juga ringan ya, ringan. Ultra Boost yang lebih ringan menurut gua, karena dia uncaged ya daripada yang cage-nya. Tapi tetap nggak ada yang bisa ngalahin Pearl William Tennis sih, bingung gua. Itu benar-benar ringan, benar-benar lo kayak nggak ngerasa pakai sepatu gitu ya. Oke. Cuman yang kedua yang menurut gua ringan, antara Yeezy apa ini ya? Menurut gua sih kalau ini lo sizingnya pas. Jadi kayak misalnya menurut gua kaki lo nggak terlalu di-press sama bagian kain yang ini nih. Ini kan bagian yang bagian ada karet nih. Kalau lo stretch gini kan ada tuh, kelihatan banget ya ini karet ya, makanya bisa ditarik begini. Nah kalau misalnya menurut gua kalian karetnya ini nggak terlalu ngepres ke pergelangan kaki lu ya, ini juga ringan sih menurut gua. Kalau Yeezy kan langsung masuk gitu kan, ya, ini juga ringan gitu ya. Tapi kalau menurut gua ini juga ringan, dengan catatan ininya nggak terlalu ngepres. Makanya gue bilang tadi naikin setengah size ya gitu. Jangan sampai satu sih menurut gue kegedean ya. Soalnya ntar takutnya kalau kegedean ini karet tuh nggak ngeplak di kaki lu sih menurut gue. Jadi mendingan naik setengah udah cukup. True to size atau naik setengah. Terus to size ya itu agak sempit di sini. Tapi nggak tahu sih, tergantung lu kan. Kalau misalnya emang lu lebih demen yang ini karetnya buat ngepres pergelangan kaki lu ya, lu beli true to size. Kalau misalnya emang terlalu ngepres nih gimana ya, nah lu naikin setengah aja gitu ya. So kita langsung lanjut nomor 2. You see, stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now,
when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording. Di janji gue yang tadi ya, di segmen Ultra Boost Triple Black 2.0 yang uncaged, sekarang gue kasih Ultra Boost yang cage, yaitu jeng 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 jeng. Ya, ini dia Ultra Boost 2.0 Gold Medal ya. Ini bener-bener juga grill gue ya. Kayak sepatu gue grill gue semua ya. Ya, ini gue beli di tahun lalu ya, di Korea di 2019, dan diskon, gila diskonnya bener-bener gede. Dari 3 juta udah gue convert ya ke 3 duit sini ya, gue udah nggak hitung dari won lagi ya, dari 3 juta ke 1,9, gila. Harga pasaran di sini masih di waktu itu masih di 2,9 2,8 ya. Sekarang udah turun dikit banget, sekitar 2,5 2,6 sih setahu gue, yang gue terakhir lihat orang jual gold medal baru 2.0 ini ya. Jadi ini sepatu baru umur setahun ya. Jadi di gold medal ini ada tiga varian. Varian udah kayak rasa aja ya. 3 varian ya, ada gold, ada yang silver, satu lagi yang kayak perunggu. Pakai bahasa Indo aja ya, perunggu ya. Gua nggak tahu Inggrisnya perunggu apa, gue lupa. Oh, bronze. Ampun dah, bronze saya lupa yo ampun dah. Yeah boy. Ya, bronze ya, gold, silver sama bronze. Jadi ini kan punya gue yang gold ya, karena kelihatan banget dari sini. Ini gold, ntar silvernya ini ya silver, bronze ya ini ya bronze. Mungkin ntar kalau misalnya ada gambarnya gue akan kasih lihat perbedaan sama si silver, perbedaan sama si bronze ya. Terus ini gue size nya 10, gila udah kayak nggak bebek beneran kan, asli sumpah. Cuman pas dipakai nggak gitu gede menurut gue, karena ya emang kalau pas jalan kan kayak kelihatannya lu ya jalan aja gitu, nggak terlalu kelihatan gede-gede banget lah maksudnya. Ini gue bener-bener ikutin di Ultra Boost 1.0. Jadi gue pernah punya Ultra Boost Triple Black yang 1.0 yang bener-bener rare banget sekarang, gila, dan gue jual. What the fuck? Ya, jadi itu salah satu penyesalan gue yang terbesar dalam hidup gue, menjual Ultra Boost 1.0 yang cage dan Triple Black. Oh, gue juga gak percaya gue melakukannya. Sedih, cuman ya udahlah ya, masa disesalin ya kan. Ya gue jual itu demi membeli sepatu lain, ada ntar di Grail gue, enggak di Holy Grail gue maksudnya, ntar ada. Jadi gue beli sepatu itu. Jadi kalau buat sizing 1.0, 2.0 sama 3.0 sekarang udah muncul 4.0 ya kalau nggak salah ya, generasi keempat ya kalau nggak salah ya. Jadi itu dari naik dari upsize ke true to size gitu ya. Ingat jangan salah, dari upsize turun ke true to size gitu. Jadi karena Ultra Boost 1.0 sampai ke 4.0, jadi sepatunya dia dari kecil terus lama-lama mekar. Emang begitu gua nggak tahu kenapa kelihatannya emang nggak ada perubahan yang signifikan, tapi gua nggak tahu. Gue juga baca banyak yang bilang juga kayak gitu ya. Jadi 1.0 tuh paling sempit, jadi makanya lu mesti upsize gitu. Sementara sampai yang 2.0 geser ke 3.0 sampai ke 4.0 dia makin lama digedein. Jadi makanya di 4.0 menurut gua, tapi gue nggak punya juga sih, gue belum bisa kasih tahu sih kalau 4.0. Tapi kalau 1.0 itu lu mesti upsize kira-kira 1 ya. Waktu itu gue beli di ukuran 10 ya kalau nggak salah. Ultra Boost gue yang Triple Black itu ya ukuran 10, ini gue beli 10 lagi. Mestinya ini kemarin gue bimbang nih Korea itu, gue antara pilih 9,5 atau 10, cuman akhirnya gue memutuskan ukuran 10 ya. Agak kegedean sedikit sih, cuman udahlah, udah dibeli juga kan tuh, udah dari depan muka ya. Ya mestinya 9,5 sih, karena gue pakai di 9 itu masih sempit banget, sempit, dan masukin ini ya lubangnya susah gitu, masukin di buat kaki lu masuk susah. Ini sih bisa masuk tanpa lu renggangin gitu, karena gue orangnya males ya, lu pada tahu kan gue orangnya males gitu ya. Gue paling nggak suka apa pakai sepatu mesti kendorin lah. Yeah boy. Kalau 9,5 mungkin agak tarik dikit sih waktu itu ya, tapi depannya udah nggak terlalu gede sih. 9 paling parah. Jadi kalau 2.0 masih nggak bisa pakai
true to size sih menurut gua. Jadi mesti mungkin naikin setengah aja. Nah, nggak sampai 1 kayak gua yang gila ini. Ini terlalu gila sih. Kalau yang 1.0 baru lu mesti naikin 1 size sih menurut gua. Jadi misalnya size lu 8,5 ya, lu di 1.0 nya lu beli 9,5 gitu. Di kalau misalnya 9 lu belinya 10 gitu. Sama kayak 2.0 ini. Jangan ntar kebalik lu belinya 4.0 lu upsize, jangan. Itu true to size ya. Gitu deh. So lanjut kita ke nomor 3. Sound impossible to obtain in a monaural recording. Ya, lanjut ke nomor 3. Ini sepatu dari jeng 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 Puma. Wow. Itu tuh Puma ya. Tadat, Puma. Ini Puma Thunder X Bradley Theodore gitu ya kan. Seorang seniman yang menurut gua keren-keren sih. Barang-barangnya gue sampai beli slingbacknya Bradley Theodore, dan gue mau beli waktu itu kayak sweaternya gitu, apa t-shirtnya gitu ya, keren banget parah. Oh, gue punya ini apa namanya, apa sih namanya, bukan sweater tapi bahannya lebih tipis, apa ya, kok gue lupa ya bahasa Inggrisnya, gue lupa ya, sorry banget guys. Jadi kayak Bradley Theodore tapi kayak ada tangannya kayak panjang gitu, tangan panjang, cuman bukan sweater ya. Ini gue beli di tahun lalu ya, 2019, masih umur baru setahun ya. Kemarin gue cek di Instagram di mana, di highlightsnya gue inget banget, gue beli di 11 Mei 11 Mei apa 11 April ya, lupa, pokoknya tahun lalu lah, tahun 2019 ya. Ini bener-bener keren banget. Jadi belakangnya ada putih, terus ada kayak tengkorak gitu tuh, keren banget ya. Terus ada kayak goresan cat ya, dia kan kayak seniman gitu ya, tuh ada goresan cat ning, terus ada birunya tuh di bagian depan, keren banget sih. Terus ada tanda tangan dia di sini, di bagian dalam badannya, sama ini juga ada bagian dalam badannya tuh. Ini enak, keren sih menurut gue, cuman emang jeleknya agak berat aja sih, agak berat cuman tapi Puma menurut gue lagi lumayan naik ya. Dia keluarin ada Thunder, ada RSX, terus ada apa lagi ya, banyak lah pokoknya ya. Gue cuma punya 2 ya, RSX sama Thunder, dan tapi ini Puma pertama gue ya. Terus di ini, di apa, tangnya, di lidah ininya, lidah sepatunya tuh ada ini, dua-duanya sama. Aduh nggak kelihatan ya, gimana ya, kasih lihat nih, gini deh ya tuh. Keren sih, unik menurut gue ini Bradley Theodore, keren dijadiin di sepatu ya, gila. Good job. Terus ini gue beli di US 9 tuh. Oh ya, kalau yang ini buat Puma Thunder gue saranin true to size sih. True to size sudah oke, nggak kesempitan, nggak kelonggaran, pas banget. Gue kemarin coba di 8,5 masih terlalu sempit banget, akhirnya gue beli 9, kan emang kaki gue 8,5 kalau nggak 9 sih, makanya akhirnya gue beli 9, dan pasti anak ini cocok banget. Soalnya kalau misalnya lo ambil pilihan lo yang kecil, kan emang apa, dari gue udah bilang ukuran kaki gue kan 8,5 9. Kalau lu ambil yang 8,5, ntar takutnya ada sempit di bagian belakang nih, di bagian sini ntar, soalnya jarak antara ini sama yang ini sama tangnya, ini kan tangnya terlalu turun tuh, neken, ntar di pegangan kaki lu gak nyaman gitu. Jadi lu ambil yang atas aja kalau misalnya emang ukuran lu 2 gitu. Kalau misalnya emang ukuran lu 1, misalnya bener-bener 8,5 nih ya, naik setengah aja gitu. Kalau mau pilihan lu cuma 1 gitu ya, kalau pilihan lu 2 kayak gua taruh 8,5 9 ya, pilih yang atas. Kalau misalnya emang cuma 1 doang nih pilihan kaki lu, jadi ya naik setengah gitu, udah aman kok. Enak, bener-bener enak ini sepatu, cuman itu agak berat aja sih, bener-bener emang cuman buat casual, terus foto-foto paling ya. Foto-foto ini udah keren banget sih, karena
artnya gila banget sih si Theodore itu, Bradley Theodore ya. Terus ini di bagian tangnya ternyata gue baru lihat ada creativity is culture. Nggak tahu ya kelihatan apa nggak ya, coba gue usaha buat kalian kelihatan nggak tuh, creativity is culture tuh ada di juga. Keren sih, unik menurut gue desain sepatunya aja, makanya gue beli ya. Gue beli ini di Puma mana ya? Pacific Place ya, Pacific Place gue ingat banget karena di situ yang paling lengkap ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya bang mau beli Puma di mana, gue saranin paling lengkap di PP karena dia yang Puma Select Indonesia ya. Dia benar-benar namanya udah select ya, pilihan gitu ya. Benar-benar sepatu-sepatu yang Puma yang benar-benar pilihan ada di situ. Jadi kalau kalian mau Puma gitu atau interest sama Puma langsung aja ke Pacific Place. Tapi jangan lupa habis corona ya. Sekarang kan karantina bos kan. Soalnya kita lanjut ke sepatu nomor 4. Sepatu keempat gua adalah Hush Puppies gitu. Ini biasanya sepatu kondangan gue ya karena terlalu formal ya. Jadi kalau kalian misalnya beli ini ya menurut gue ya kayak pakai baju formal gitu, kayak kemeja terus pakai belt celana bahan atau enggak jeans oke juga kalau pakai ini jeans tapi atasnya kemeja sih menurut gue. Kalau misalnya kayak kaos gitu kayak ya kaos celana pendek terus pakai sepatunya ini kayak kurang cocok ya menurut gue, atau enggak kaos jeans terus sepatunya ini nggak tahu ya, gue juga bingung ya jelasinnya, kayak kurang aja sih menurut gue ya. Terus gue udah cek ya di Google gitu, gue nggak tahu namanya apa, gue lupa. Gue waktu itu pas ke Hush Puppies-nya gue lihat, gue suka ya, gue beli gitu. Gue juga udah lupa nih harganya berapa ya, 1 jutaan ya, 1 jutaan deh kalau nggak salah. 1 jutaan berapa gitu, 1 jutaan kecil sih, nggak nyampe 1,5 ya. Gue ingat banget 1, berapa ya, di bawah 1,5 lah pokoknya, gue lupa lah pokoknya. Keren sih, enak juga, enteng ya, nggak gitu berat sih dengan untuk yang sepatu formal ya. Lumayan enteng sih, makanya gue beli ini. Sepatu formal kan bisa identik dengan berat ya, ini sih menurut gue ringan banget sih, enak banget kalau lu mau kayak buat kondangan atau dinner manja gitu kan sama cewek lu ya kan, ya lu boleh beli ini sih, Hush Puppies ini. Ini ukuran US 9, UK 8, Euronya 42 ya. Ini menurut gua true to size ya, kan US 9 nih true to size aja pakainya sih. Jadi pas lu masuk nggak susah, terus di depannya ntar ibu jari lu nggak terlalu ini kayak Donald bebek ya. Jadi ini true to size sih kalau mau beli Hush Puppies yang formal ya. Gua nggak tahu Hush Puppies yang lain gitu, sepatu-sepatu lain ya, karena gua nggak punya gitu ya. Gua demen Hush Puppies cuman gara-gara sepatu formalnya doang. Sebenarnya mau beli LV kan, cuman ya gitulah ya. Maklum dari anaknya sederhana, bukan dari keluarga yang kaya ya, jadi tidak mampu beli LV yang formalnya karena mahal banget. Tapi gua demen banget sih, emang keren banget itu LV yang sepatu formalnya ya. Mantap jiwa. Cuman ya udah lah ya, pakai ini aja. Sudah bersyukur. Ingat, harus selalu bersyukur. Good job. Oke, lanjut ke sepatu nomor 5. Oke, and then last one ya, jawara kita hari ini ya kan, anggapannya holy grail gue untuk video hari ini adalah Louis Vuitton Monte Carlo Moccasin ya, kodenya 812616, karena Monte Carlo Moccasin itu kan banyak ya. Ini punya gue yang kodenya 812616 gitu. Ini sepatu udah lama banget ya umurnya, gila udah umur 6 tahun dari 2014 ya. Ini LV pertama gua, jadi sepatu nggak ada dua. LV pertama gue, tapi kayak duluan ini nih ya, duluan sepatu, terus habis itu dompet panjang gitu ya. Sombong amat. Jadi yang pertama ini tuh udah buruk banget ya tuh. Ini udah menemani gua tempur, kuliah,
ya kan, terus ya kondangan gitu ya, makan-makan gitu ya. Benar-benar sepatu perang banget nih, gila tuh, sampai depannya udah begini tuh. Tapi jujur masih enak dipakai, benar-benar masih enak karena ada cerita lucu di balik ini ya, di balik ini sepatu ya. Jadi ceritanya temenin nyokap gua ya kan, anaknya cewek gitu, kerjanya di Korea gitu kan. Terus mau beliin buat cowoknya gitu. Jadi ini kayaknya tebakan gue sih beli di LV Korea ya. Terus nggak taunya tuh cowok sepatunya tuh cowok kakinya kegedean. Jadi akhirnya temen nyokap gue, temen baik sih, Hopeng gitu, Hopeng Yo ya, temen baik gitu kan, akhirnya nawarin lah ke mak gue gitu buat kasih ke gue gitu ya. Ini pemberian mak gue ya di tahun 2014. Thanks mom kan, dia beliin buat gue hadiah ulang tahun gue kalau nggak salah ya, di 2014 tuh, 6 tahun yang lalu ya. Gue masih muda, masih berarti 25 potong 6 berapa ya, 19 tahun. Yeah boy. Ntar lagi gue udah mau 25. Aduh, udah lama banget nih sepatu, gile. Ya tapi masih benar-benar oke. Tuh LV ya, benar-benar kalau misalnya emang ori tetap masih enak dipakai walaupun udah ketinggalan zaman. Pembuatannya udah dari kapan tahu ya. Cuman gue tadi lihat sih bukan sebagian sih, beberapa masih ada di web LV sih. Kalau kalian mau cek ya itu tadi Monte Carlo Moccasin 812616 gitu. Itu sepatu gua, dan ini ukuran gua aja sampai lupa ukurannya berapa, 41 ke 42 ya. Sorry guys, lupa guys. Ini kayak nggak ada di ini ya, sampai kehapus kayaknya. Gua lupa ini ukuran berapa, 41, antara 41 atau 42 ya, seingat gue ya. Gila udah bener-bener buluk sih ini. Gila nih sampai bagian ini ya udah tuh karat gitu ya. Cuman yang gue bingungnya atasnya tuh, lambang atasnya tuh tetap nggak ada karat sih sama sekali. Gila keren banget sih memang lambang atasnya ya. Terus belakangnya juga masih oke. Misalnya jelas kebaca tulisannya. Keren banget sih ini, cuman ke kikis depannya aja sih parah banget. Depannya udah bener-bener parah. Tapi overall emang oke banget nih sepatu. Tapi emang dulu rata-rata gue sih seringnya emang pakai sepatu ini ya ke kampus gitu kan. Bego banget sih gue sepatu ini dipakai buat kampus, cuman ya udahlah ya. Tadi gue lupa kasih kesimpulan ya. Menurut gue ini kan yang gue udah bilang di video kemarin awal-awal ya, kalau misalnya emang sepatu yang kayak dari Paris gini, Prancis gini ya, mendingan lo turun satu deh, turun satu atau turun setengah sih kayaknya nggak mungkin deh, turun satu sih menurut gue ya, turun satu ya. Jadi kalau misalnya kaki lo 42 kayak gue, ini kalau misalnya tebakan gue sih ini 41 deh, turun satu sih menurut gue, baru pas, baru enak gitu. Kayak kalau true to size tuh ya, true to size misalnya lo kayak samain kayak lo pakai sneakers sih nggak bisa sih, soalnya ini kayak pertama kalau yang ini ya gue nggak tahu yang ada tali ya, ntar mungkin ada di Holy Grail gue. Kalau yang tali ya itu pun juga sneakers kan, beda sneakers sama loafers. Ini kan loafers nih, kategori ini kan loafers ya, jadi nggak bisa disamain karena loafers tuh bener-bener langsung masuk kayak plung gitu, plung udah kayak apa ya, kayak langsung masuk kaki lo, langsung masuk, jadi turun gitu. Kalau terus saya takutnya di depannya kegedean dan ininya tuh terlalu longgar gitu. Atau kalau ya apa namanya, lu pakai jalannya juga ntar kayak lu angkat kaki lu, takutnya sepatunya nggak keangkat gitu ya karena saking longgarnya gitu. Jadi mendingan turunin satu. So itu aja video gua hari ini ya, video review sepatu gua jilid 2 ya, edisi kedua ya hari ini. Jangan lupa like, share, sub, dan komen ya pastinya demi mendukung channel gue supaya lebih berkembang, dan gue bersyukur banget ya, thanks banget buat dukungan kalian selama ini ya. Video yang kemarin yang gue review sepatu gue review sepatu gue yang di edisi 1 ya, jilid pertama itu 3 jam ya. Menurut gue lumayan sih, menurut gue 3 jam udah 15 view ya. Bener-bener terima kasih banyak banget karena kalian udah mendukung gue dengan menonton ya kan. Aduh, harus disyukurin ya, itu semua harus disyukurin nih kan, karena kalau misalnya hal kecil aja nggak bersyukur, gimana hal besar gitu kan. Good job. Gitu. Jadi walaupun apapun itu, meskipun kecil, meskipun kelihatannya kayak nggak ada papanya, tetap harus disyukurin karena hidup untuk bersyukur. Widih, gila bijak banget gue ya. So bye bye, thanks, bam.